Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Hasanah, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun yang melatar belakangi pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah pendekatan inovatif yang memanfaatkan perangkat teknologi sehingga mempermudah proses belajar mengajar peserta didik. Nah, pengembangan pembelajaran berbasis TIK ini itu dipengaruhi dan didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi yang ada sehingga mengubah cara manusia dalam mengakses materi dan mengelola informasi. Nah, dalam memanfaatkan perangkat teknologi yang ada seperti jaringan, internet, komputer maupun aplikasi-aplikasi lainnya, itu dapat meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran karena melalui akses materi yang lebih luas, interaktivitas, dan fleksibilitas waktu dan tempat. Di sini ada dua pembahasan yang ingin saya jelaskan. Itu yang pertama, definisi teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan konten digital. Apa sih definisi teknologi informasi dan komunikasi? Nah, teknologi adalah hasil penerapan ilmu pengetahuan yang mempermudah berbagai aktivitas manusia. Karena secara umum teknologi ini mencakup berbagai alat, metode, sistem, dan bahkan proses yang telah dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun karakteristik teknologi itu sendiri yang sifatnya adalah inovatif, efisien, integratif, serta transformasional. Nah, teknologi ini juga sering kita temukan di berbagai bidang. Contohnya pada bidang transportasi, komunikasi, dan informasi yang meliputi jaringan dan komputer. Nah, sementara itu, informasi adalah data yang telah kita olah sehingga memiliki makna dan relevansi untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Nah, adapun karakteristik informasi yang baik itu memiliki karakteristik yang relevansi, akurasi, ketetapan waktu, dan komprehensivitas. Jadi, teknologi informasi adalah kombinasi dari teknologi dan sistem informasi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, memproses, dan menyebarkan data menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Nah, dan perlu juga kita ketahui bahwa teknologi ini memiliki berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta telekomunikasi yang fungsi utamanya sebagai pengolahan data, menyimpan data, dan juga mengambil keputusan yang berbasis data. Selanjutnya, pengembangan konten digital. What is digital content? Pengembangan konten digital adalah proses merancang, menciptakan, dan mengakses materi berbasis digital yang ditujukan untuk memberikan informasi, hiburan, edukasi kepada audiens tertentu melalui platform digital. Nah, konten digital ini dapat berupa teks, audio, video, animasi, hiburan, dan lain-lain sebagainya. Di era digital, pengembangan konten digital ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membangun kehadiran online, mendukung pemasaran, dan juga memenuhi kebutuhan informasi dalam bermasyarakat. Selanjutnya, steps in digital content development atau tahap dalam mengembangkan konten digital. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 tahap dalam mengembangkan konten digital. Itu yang pertama, riset dan analisis kebutuhan, yang kedua, perencanaan konten, dan yang ketiga, evaluasi serta perbaikan. Nah, pada riset dan analisis kebutuhan itu terdiri dari identifikasi target audiens. Bagaimana cara kita memahami karakteristik, kebutuhan, dan preferensi audiens seperti minat, usia, dan bahkan perilaku. Yang kedua, trend analisis. Bagaimana kita mengikuti tren yang sedang marak dibicarakan terkait konten digital. Yang ketiga ada kompetitor analisis. Kita meninjau strategi konten yang digunakan oleh pesaing untuk menemukan celah dan peluang.
Tahap selanjutnya yaitu perencanaan konten yang terdiri dari penentuan tujuan. Dan tentunya kita menentukan tujuan secara spesifik dan jelas seperti branding, pemasaran, edukasi, dan bahkan hiburan. Yang kedua, strategi yang tepat untuk menentukan format distribusi yang sesuai dengan tujuan dan minat audiens. Nah, tahap selanjutnya yaitu ada evaluasi dan perbaikan yang terdiri dari analisis performa. Karena untuk mengetahui sejauh mana tahap dalam mengembangkan konten digital ini, tentunya kita menggunakan Google, YouTube, dan bahkan Instagram Insight untuk menentukan sejauh mana tahap pengembangan konten ini telah berkembang. Nah, selanjutnya ada feedback atau kita mengumpulkan masukan-masukan dari audiens untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam mengembangkan konten digital. Selanjutnya ada peningkatan. Kita melakukan revisi dari hasil evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas konten digital di masa mendatang. Itulah tadi penjelasan dari saya yang membahas definisi teknologi informasi dan komunikasi serta tahap dalam mengembangkan konten digital. Nah, adapun kesimpulan dari saya terkait pengembangan pembelajaran berbasis TIK ini merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Karena dengan memanfaatkan teknologi yang ada, proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, efisien, interaktif, dan bahkan relevan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tadi penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.